Pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Anda kembali bersama kami menyaksikan acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Pak Paul, topik apa yang akan kita perbincangkan malam hari ini atau pada kesempatan ini? Kita akan membicarakan tentang orang tua baru dan tantangannya, Pak Gunawan. Kita ini menyadari bahwa sebagai orang tua baru ada banyak hal yang harus dihadapi. Nah, jadi ya mudah-mudahan pembicaraan ini dapat menolong mereka menghadapinya. Ya memang sebagai pasangan baru itu kebanyakan yang diidamkan itu adalah kehadiran anak, Pak Paul. Betul. Bahkan orang tua mereka pun juga mengharapkan, ayo cepet-cepet punya anak, gitu. Betul. Maksudnya supaya bisa ngomong cucu ini si orang tua atau nenek kakeknya ini, gitu Pak Paul. Tetapi kan sesuatu yang baru, Ya. apalagi tidak ada suatu lembaga yang bisa mendidik atau mempersiapkan mereka. Betul. Sehingga mereka ini banyak sekali mengalami hambatan-hambatan. Dan saya sendiri atau mungkin juga Pak Paul sendiri pada awal pernikahan kan juga banyak sekali Pak ya tantangan-tantangan itu. Betul. Nah, kira-kira apa aja Pak tantangan-tantangan ini yang dihadapi oleh orang tua baru? Tantangan pertama yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan fisik menjaga dan merawat anak, Pak Gunawan. Ternyata merawat anak kecil itu tuh benar-benar menyita tenaga, benar-benar meletihkan. Mungkin orang yang nggak mengerti pikir apa sih susahnya ya merawat anak kecil. Tapi ternyata memang sangat melelahkan. Malam kadang-kadang mesti bangun beberapa kali. Dan di siang hari pun tidurnya hanya sebentar-sebentar. Dan dia memerlukan terus perhatian. Jadi benar-benar meletihkan. Nah, godaan terbesar adalah menyerahkan tanggung jawab membesarkan anak ini kepada inang pengasuh. Akhirnya ada orang-orang yang berkata, udah saya nggak sanggup, saya serahkan sajalah kepada inang pengasuh. Nah, saya pribadi ya nggak akan menentang, saya mengerti kita ini semuanya punya keterbatasan, tapi poin saya adalah jangan sampai kita menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada inang pengasuh. Kita juga harus turun tangan, kita juga harus memberinya makan, kita juga harus menggendongnya, harus membelainya, mengajaknya bicara. Nah, sentuhan-sentuhan itu tuh akan direkam oleh anak sebagai suara atau sentuhan yang dikenal oleh si anak. Nah, nanti ini akan mendorong si anak untuk bisa nantinya lebih dekat dengan orang tuanya. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang merasa, wah jangan diserahkan orang lain, saya mau mengasuhnya sendiri. Karena ini melalui mengasuh itu dia bisa belajar gitu Pak Paul. Iya. Jadi walaupun letih, itu Iya. masih mau dijalani gitu Pak Paul. Betul, jadi ada orang-orang yang memang siap ya, walaupun capek atau apa, tapi tetap mereka berkata, kami akan rawat anak ini. Nah, sudah tentu itu adalah hal yang baik, namun yang juga nanti kita harus memperhatikan diri kita secara keseluruhan, jangan sampai akhirnya kita melalaikan tanggung jawab kita yang lain-lainnya. Ya, tapi kadang-kadang si suami ini juga tidak setuju gitu. Karena dengan mengundang perawat, itu Pak Paul, kan itu harus menyediakan tempat untuk dia tidur. Iya. Atau juga gajinya berapa, ini kan juga harus diperhitungkan gitu oleh keluarga baru ini Pak Paul. Betul. Itu sebab dalam masa perkenalan, berpacaran, pria dan wanita ini harus berbicara ya. Apakah nanti akan merawat anak sendiri ataukah akan menyerahkannya kepada inang pengasuh. Ada orang yang memang nggak setuju istrinya itu menyerahkannya kepada inang pengasuh karena mereka berpendapat bahwa kami dibesarkan oleh orang tua kami mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kami mau anak kami juga menerima yang sama. Nah, sedangkan pasangannya kebalikannya, dari kecil sampai besar diurus oleh inang pengasuh, dan dia berkata, lihat saya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak kekurangan kasih sayang. Nah, itu makanya mesti dibicarakan sebelum mereka menikah. Iya, juga ini Pak Paul, ada ibu muda ini yang katakan selain mengasuh anaknya, dia pun harus masih mengerjakan pekerjaan rumah tangganya gitu. Jadi
kalau anaknya tidur, lalu dia cepat-cepat ke dapur untuk bekerja, dan ini meletihkan sekali gitu loh Pak Paul. Betul, ya jadi saya melihat itu pada istri saya Pak Gunawan, kadang-kadang mandi pun nggak bisa ya, karena memang nggak ada yang jagain anak. Nah karena kami tinggal di sana dulu, jadi anak-anak harus diasuh sendiri, di laut sendiri, kami nggak punya pembantu, jadi itu juga memang nggak gampang. Tapi karena ya istri saya, dia bersuka cita, dia senang bisa melakukan itu, nggak apa-apa buat dia. Tapi ada orang yang akhirnya nggak tahan juga. Nah daripada nanti menjadi masalah, ya silakanlah pakai orang untuk bisa membantu mereka. Mungkin perlu juga bagi ibu muda ini untuk mendisiplin diri, beristirahat pada saat ada kesempatan gitu Pak boleh? Betul sekali Pak Gunawan, jadi jangan sampai mereka ini melalaikan tanggung jawab untuk merawat diri mereka sendiri. Karena ya mereka manusia, mereka juga punya kebutuhan, jadi mereka juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi itu. Karena pada intinya adalah kalau kita terlalu capek, kita terlalu stres, kita nggak bisa menjadi orang tua yang efektif juga. Iya, tantangan yang lain apa Pak Pol ya? Tantangan kedua yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan memelihara hubungan suami istri yang sehat. Begini Pak Gunawan, kehadiran anak bukan hanya menyita waktu dan tenaga, tapi juga minat dan perhatian. Dengan terkurasnya waktu dan tenaga, keinginan untuk mengerjakan aktivitas yang biasa kita kerjakan untuk pasangan kita dan dengan pasangan kita sekarang berkurang. Akhirnya dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap pernikahan mulai surut karena perhatian dicurahkan sekarang sepenuhnya pada anak. Nah, sudah tentu di sini dibutuhkan pengertian dan kerelaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi. Ya, kita ini menikah, kita masih siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita. Kita nggak bisa ya berkata, oh saya butuh perhatian dari istri saya dan anak harus bisa. Anak ya harus diberikan makan pada waktu tertentu, anak harus diberikan tidur pada waktu tertentu dan sebagainya. Itu semua memerlukan tenaga dan perhatian. Nah jadi udah tentu karena waktu hanya 24 jam, nggak ada tambahan waktu yang diberikan untuk anak, ya berarti nggak ada lagi waktu atau nggak cukup lagi waktu yang bisa diberikan untuk suaminya. Jadi perlu memang pengertian dari suami. Namun sedapatnya berbagilah waktu dengan pasangan walaupun kualitas dan kuantitas tidak lagi sama. Jadi suami harus menerima bahwa bukan saja kuantitasnya berkurang, kualitasnya pun juga akan berkurang. Karena kenapa? Baru ngobrol-ngobrol, baru senang-senang, anak udah nangis lagi, harus diberikan perhatian. Atau anak gak nangis pun, karena istri memikirkan kalau ada apa-apa dengan anak, akhirnya hatinya gak sepenuhnya pada suaminya. Dan suami juga harus mengerti akan ada penurunan kualitas ini. Ya jadi singkat kata ya udah suami istri mesti menerima fakta ini. Iya mungkin tidak bisa sekaligus gitu ya Pak Paul, tapi bertahap gitu. Maksud saya itu kadang-kadang hanya cuma sebentar tapi bisa lebih sering gitu Pak Paul dilakukan. Betul. Jadi mesti pintar-pintar memang memanfaatkan waktu yang ada. Memang nggak bisa lagi itu mengharapkan waktu yang panjang, nggak bisa lagi mengharapkan bisa pergi-pergi nonton atau apa. Kadang-kadang bisa kalau ada yang jagain anak, kadang-kadang juga nggak bisa. Ya udah, itu semua harus diterima. Dan suami harus mengerti bahwa istri melakukan ini bukan dengan senang-senang juga, karena saya yakin istri kita juga yang nggak enak sama kita. Dia tahu kita juga butuh perhatiannya. Nah jadi ya kita berikan dukungan kepada istri dan berkata bahwa kita mengerti. Di pihak lain, istri memang juga harus menunjukkan bahwa dia sesungguhnya juga ingat suaminya, bahwa suaminya juga perlu waktu dia dan sebagainya. Sehingga suami tahu bahwa dia dengan istrinya itu tuh bukan diabaikan, bukan. Coba kalau istri diam-diam aja, hanya fokus pada anak, lama-lama suami akan berkata bahwa iya kamu memang sebetulnya itu lebih suka menghabiskan waktu dengan anak ketimbang dengan saya. Jadi suami akan merasa ya udahlah kalau begitu saya nggak lagi berarti buat kamu lebih menyukai anak, ya udah saya nggak akan lagi campur dah. Nah jadi istri perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin dalam keterbatasannya dia coba untuk memberikan dirinya
tapi memang nggak bisa lagi maksimal. Ya tapi memang itu kadang-kadang ya sulit untuk dihindari gitu Pak Paul. Karena perhatian orang itu untuk terpecah melayani anak dan suami ini juga agak berat gitu loh Pak Paul. Betul. Jadi lebih banyak memang ibu muda ini, apalagi anaknya baru yang pertama. Ini kan masih seneng-senengnya dengan babynya ini gitu Pak Paul. Hampir sebagian besar waktunya tercurah ke sana, dan si suami memang dituntut pengertiannya untuk itu gitu. Betul. Jadi anak pertama itu tuh bukan hanya membuat orang tua senang atau ibu senang, tapi juga membuat orang tua, terutama ibu, cemas. Karena ini anak pertama, dia nggak ngerti ya sebetulnya bagaimana merawat anak. Jadi segala sesuatu itu tuh banyak uji cobanya. Nggak bisa nggak, tingkat kecemasan meninggi, yang membuat dia tuh lebih berhati-hati, lebih terfokus, lebih memikirkan anaknya. Nah, nggak bisa nggak, itu menyita perhatian dan fokusnya kepada suami. Nggak bisa nggak itu. Anak kedua, anak ketiga mendingan, karena dia udah lebih berpengalaman, dia lebih ngerti, dia nggak terlalu panik lagi. Nah, dia lebih bisa membiarkan dan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada suaminya. Tapi itu kalau jaraknya anak agak berdekatan itu juga menjadi masalah tersendiri gitu Pak Paul. Walaupun dia sudah punya pengalaman pada anak yang pertama, tetapi karena anak yang pertama ini masih membutuhkan banyak perhatian dari dia, lalu dia melahirkan lagi anak kedua. Nah ini tambah dia itu terlibat pada perawatan anak dan mengabaikan suaminya, secara tidak langsung mengabaikan itu. Betul. Jadi memang ada plus minusnya Pak Gunawan mempunyai anak dengan jarak yang berdekatan. Nah, minusnya adalah yang tadi Pak Gunawan katakan, berarti selama mungkin beberapa tahun pertama, si istri itu terutama ya, harus memberikan waktu yang sangat penuh dan intens untuk merawat 2 atau 3 anak-anaknya secara sekaligus lah gitu. Yeah. Nah, itu berat memang. Namun positifnya adalah, sisi baiknya adalah setelah satu waktu tertentu, misalkan usianya sudah, yang paling kecil usia 3 tahun, kemudian yang kedua 5 tahun, atau yang pertama umur 7 tahun. Nah, mereka sudah bisa main bersama. Ini yang baiknya. Istrinya atau si ibu bisa tinggalkan anak-anak, mereka bertiga akan main-main, karena sudah dalam usia yang berdekatan itu mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi untungnya adalah pada kasus seperti ini, si ibu sebetulnya itu lebih bisa rileks di waktu-waktu belakangannya itu. Yang saya amati dalam keluarga saya itu ketika anak-anak sudah mulai sekolah gitu loh. Ketika anak-anak mulai sekolah, nah ini ibunya agak punya waktu untuk ngurusi dirinya sendiri atau ngurusi rumah gitu. Betul. Tetapi selama mereka masih di rumah, ini masalahnya banyak Pak Paul. Betul. Betul sekali. Maka itu menjadikan relasi suami istri itu rentan Pak Gunawan. Rentan sekali. Jadi perlu memang ambil waktu, bisa ngobrol malam setelah anak tidur, kalau bisa duduklah, bicaralah hati ke hati, atau waktu satu kerja, satu di rumah, ya misalkan kirimkan SMS, ngobrol sebentar atau apa. Jadi perlu usaha untuk benar-benar memelihara relasi ini, karena kalau enggak, relasi ini akan tergilas oleh tuntutan anak. Ya mungkin itu sebabnya pada awal-awal pernikahan itu komunikasi itu juga masih agak sulit gitu Pak Paul, antara suami istri ini. Ya. Tidak mudah itu membina hubungan komunikasi. Betul, betul. Jadi udah ada banyak tekanan dari luar, udah begitu mereka juga baru menikah, masih perlu saling menyesuaikan. Nah itu adalah tekanan tersendiri lagi. Jadi itu sebab ya kita mengangkat topik ini, karena kita menyadari betapa banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua muda. Iya. Ada tantangan yang lain Pak Paul? Tantangan ketiga yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan penyesuaian cara membesarkan dan mendisiplin anak Pak Gunawan. Kita akan dibesarkan dalam keluarga yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Tidak bisa tidak, kita akan bawa semua perbedaan itu ke dalam keluarga kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya perselisihan. Nggak apa-apa, jangan takut berselisih gara-gara kita mempunyai cara hidup yang berbeda, cara membesarkan anak yang berbeda. Nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau kita tahu ada perbedaan itu, ya kita bicarakan nantinya. Nah,
ada satu area khusus yang saya kira sering menjadi bahan pertengkaran antara orang tua ya, yaitu hal kemandirian anak. Sebagai contoh, kita berpendapat anak kita ini udah cukup lah, umur 2 tahun, nggak usah disuapi lagi, bisa kok makan sendiri. Istri kita berkata, oh enggak, harus disuapkan. Kenapa? Kalau enggak dia makannya lama sekali. Akhirnya dia nggak habis makan. Jadi ya mendingan saya kasih dia makan. Kalau kelamaan kasih dia makan, nanti saya nggak bisa kerjakan tugas-tugas saya yang lain. Kita berkata, ya nggak apa-apa dia makan lama. Mungkin seminggu, 2 minggu dia makan lama. Tapi setelah itu dia akan belajar makan sendiri. Dan dia akan pelan-pelan makan lebih cepat. Nah, nggak bisa nggak, akhirnya apa terjadi? Pertengkaran. Jadi seringkali itu topik pertengkaran pada masa anak kecil adalah soal-soal seberapa cepatnya anak itu seharusnya mandiri. Nah seringkali kita sama pasangan kita nggak sama. Tapi itu memang biasanya terpengaruh oleh bagaimana masing-masing orang tua mereka itu mendidik mereka gitu. Iya. Jadi pola pengasuhan istri ini banyak dipengaruhi oleh orang tuanya gitu. Iya. Juga si suami. Iya. Seperti yang tadi Pak Paul katakan dalam hal makan ini. Iya. Kalau dulu dan dia melihat adik-adiknya dulu Iya. tidak perlu disuapi kok, umur 2 tahun sudah bisa makan sendiri gitu. Iya. Belum lagi kalau misalnya mertua pas datang Iya. dan melihat si mantu suapi anak terus, nah mungkin dia ngomong sama anaknya, bilangin tuh istrimu nggak usah terus-terusan kasih makan, suapi, anak dibiarkan nggak apa-apa, berantakan nggak apa-apa, dia akan belajar makan sendiri. Nah si anak dengar gitu pikir ya benar juga ya, sampaikan kepada istri. Nah misalnya istri tahu yang ngomong gitu mertuanya, tambah rumit lagi. Ya jadi dalam konteks kayak gini, dalam kasus seperti begini, kuncinya adalah bicara dan saling mendengarkan Pak Gunawan. Ya kita perlu mengutarakan pendapat dan alasan mengapa kita berpendapat demikian. Kita juga harus berusaha mengerti pasangan dan kita pun juga harus melihat dampak disiplin pada anak. Bila anak bertambah tertekan atau bertambah memberontak, mungkin kita harus mengkaji ulang cara kita mendisiplin anak. Contoh misalnya soal makan tadi, karena kita mau dia akhirnya makan sendiri, istri kita akhirnya udah dah ngalah dah, biarkan dah. Nah, karena kita yang berkata atau mengusulkan demikian, jadi kita rasanya itu lebih berkepentingan mau memastikan anak ini benar-benar bisa makan. Akhirnya apa yang terjadi? Pas lagi makan, nggak lagi disuapi, anak itu makan sendiri, lama sekali, udah begitu makannya sembari main-main. Nah ini siapa yang marah? Kita yang marah. Kita yang marah, kita misalnya tegur tuh anak dengan suara yang keras. Istri kita jadi marah. Saya sudah beritahu kamu jangan paksa dia makan sendiri. Akhirnya begini kan. Nah ini kita marah sama si anak. Nah istri kita bilang jangan marah begitu kepada anak. Dia masih kecil, nggak perlu dibentak-bentak. Biarkan saja. Nah akhirnya kita ribut soal kedua. Pertama soal membesarkan anak. Berapa cepatnya dia harus mandiri. Sekarang merembet ke hal yang kedua, soal pendisiplinan. Nah akhirnya ya kita mesti kembali duduk bersama lagi, saling bicara dan saling mendengarkan lagi. Iya, itu selain mendisiplin anak juga dalam membeli hadiah-hadiah kepada anak itu juga kadang-kadang seringkali menjadi bahan percekcokan gitu loh Pak Paul. Ya. Ada orang tua yang satu berkata, tidak perlu diberi mainan segitu banyaknya. Ini toh anak masih kecil, cepat bosan. Iya. Tapi yang satu merasa, oh, karena ini anak kita yang pertama, kenapa tidak boleh saya memberikan hadiah-hadiah? Itu bisa menjadi suatu percekcokan. Betul, dan ini memang membawa kita kepada tantangan yang keempat yang mesti dihadapi oleh orang tua baru, yaitu bagaimanakah kita mengasihi anak. Kita akan memberikan hadiah atau apa itu dalam rangka menunjukkan kasih kepada anak ya. Nah udah tentu ini akan ada sekali pengaruh dari keluarga asal kita. Kalau keluarga asal kita adalah keluarga yang melimpahkan kita dengan hadiah atau barang sebagai wujud kasih, kita cenderung mengikutinya. Sedangkan pasangan kita mungkin kebalikannya. Pasangan kita bukan dari keluarga yang terlalu mampu, jadi dia nggak mendapatkan semua itu, tapi dia mendapatkan banyak waktu dari orang tuanya.
banyak pembicaraan, ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya. Nah, ini dibawa dalam pernikahan. Jadi si suami misalnya berkata, ini cara saya mengasihi anak, nggak apa-apa kok beli ini. Anak minta ini dibelikan, ini nggak apa-apa. Istri berkata, enggak, itu cara yang salah untuk mengasihi anak. Yang penting adalah kita ajak dia ngobrol, benar-benar beri waktu kepadanya. Itu cara yang lebih baik. Nah, kita tangkap lagi.